Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Luna Ring sekarang udah ada generasi terbarunya, Luna 2.0. Ada banyak peningkatan yang mereka berikan di Luna 2.0 ini. Nah, di video review pendahulunya banyak yang nanya soal pembelian dan juga masalah pajak yang dibayarkan. Tenang, untuk kali ini Luna udah include dengan pajak. Jadi kamu bayar ke Luna sekitar 300-an dolar, itu udah nggak perlu mikirin lagi soal pajak perpajakan. Ya kemarin juga saya seperti itu, saya nggak berurusan lagi dengan pihak bea cukai, paket langsung dikirim. Dan pengirimannya pun menggunakan FedEx dan itu cepat banget dari luar negeri. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan Luna Ring ini, link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita bahas aja langsung ya Luna Ring 2.0. Yang pertama seperti biasa kita mulai dari desain dan juga material. Salah satu keunggulan sebuah smart ring daripada smartwatch tentu form factornya yang jauh lebih mungil. Karena ukurannya mungil jadi makin nyaman untuk penggunaan sehari-hari yang benar-benar seharian dan juga semalaman. Digunakan untuk tidur nyaman, apalagi digunakan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, untuk overall desain, Luna Ring 2.0 ini masih sama dengan pendahulunya, yaitu adanya garis estetik ya di bagian atasnya ini. Ini tentu bikin mudah ya bagi user untuk menentukan mana bagian sensor dari smart ring ini. Jadi kalau mau pakai tinggal itu yang dijadikan patokan. Nah, tapi untuk bodi dan juga bobot Luna Ring 2.0 ini jadi lebih ringan dari pendahulunya. Saya juga pas pertama pakai itu kerasa banget ya perbedaannya dari Luna Ring versi pertama. Nah, untuk bobotnya sendiri itu bervariasi ya, mulai dari 3 gram sampai 5 gram. Itu tergantung dengan ukuran yang kamu pakai. Kemudian ketipisannya juga jadi lebih tipis di 2,9 mm. Jadi kalau jari digini-gini tuh nggak kerasa begitu ngeganjel gitu ya. Kemudian untuk materialnya dia menggunakan titanium kelas jet tempur. Jadi bahannya tuh pasti kuat dan tetap ringan. Saya udah pakai smart ring ini lebih dari 10 hari dan ternyata sampai saat ini belum terlihat ada goresan sama sekali. Ya tentu penggunaan smart ring itu kan sebenarnya lebih gampang kegores ya daripada penggunaan smartwatch. Tapi ya meskipun dipakai gawe gitu ya, benerin perabot dan segala macem di rumah pakai perkakas, kegores-gores ke sini tanpa meninggalkan jejak. Jadi memang bagus ya untuk materialnya. Kemudian materialnya juga diklaim anti alergi. Jadi gak bakal menimbulkan iritasi. Ya saya 10 hari lebih menggunakan ini, di tangan saya gak ada bekas-bekas iritasi karena kegores dari smart ring ini atau karena kelamaan pakai smart ring. Aman-aman aja, gak kerasa gatel juga. Untuk water resistance-nya ini mencapai 5 atm, jadi bisa dibawa berenang sampai kedalaman 50 meter. Dan untuk variasi warna yang disediakan oleh mereka ini cukup banyak ya. Total ada 5 variasi warna. Untuk punya saya sendiri ini tuh midnight black. Tapi kalau kamu pengen yang lain ada juga versi gelap. Dan bagi perempuan ada warna pink dan juga warna gold. Atau yang netral silver juga ada. Oke, selanjutnya gimana dengan daya tahan baterai? Smart ring itu kan perangkat yang mungil ya. Jadi baterai yang bisa ditanamkan juga bakalan kecil. Tapi dia ini perangkat yang powerful. Apakah baterainya jadi boros sehari ngecas gitu ya? Sayangnya tidak seperti itu. Jadi smart ring ini tetap awet. Kita bicara klaim dulu ya. Klaim dari Luna, smart ring ini bisa bertahan antara 4-7 hari dalam sekali ngecas. Dan pengalaman saya selama menggunakan smart ring ini nggak pernah tuh mencapai 7 hari. Rata-rata sih 4 hari udah butuh dicas lagi sebelum baterainya benar-benar habis. Dengan catatan semua sensornya itu aktif all day dan saya juga bawa tidur selalu. Ya karena kan ini perangkat yang sangat kecil, jadi untuk sleep tracker tuh nyaman banget. Jadi smart ring ini tuh beneran saya pakai terus-terusan. Palingan saya buka kalau lagi wudhu, kemudian mandi. Ya yang berhubungan dengan air lah, karena kurang nyaman juga kalau basah. Nah yang baru dari versi pendahulunya, sekarang mereka dalam paket penjualannya ngasih charging case kayak gini. Bentuk dari charging case-nya juga ini kerasa unik, ergonomis, jadi nyaman untuk dibawa kemana-mana. Untuk material charging case-nya ini campuran ya, ada akriliknya, aluminium, dan juga ABS.
Untuk portnya dia menggunakan port USB Type-C dan yang saya suka charging case-nya ini cukup informatif. Jadi kalau kamu buka ya, di dalamnya tuh bakal nyala kayak gini. Ini informasi baterai yang masih tersedia di charging case-nya. Kemudian kalau lagi ngecas berubah ya lampu LED-nya jadi informasi baterai yang udah masuk ke SmartRing-nya. Dan kalaupun lagi ditutup di bagian luar tetap ada lampu LED juga untuk informasi kalau masih ngecas. Ya kalau dia udah gak berkedip-kedip itu tandanya berarti udah full charge. Oh ya, di bagian bawahnya ada karet gitu ya. Jadi kalau disimpan di meja ini kerasa gak bakal gampang kegeser. Nah kalau digabungkan dengan baterai yang ada di charging case-nya, jadi total SmartRing ini tuh bisa bertahan sampai 1 bulan. Oke, kita lanjut ke konektivitas. LunaRing 2.0 ini menggunakan Bluetooth Low Energy versi 5, itu sebabnya baterainya bisa tetap awet. Kemudian SmartRing ini juga kompatibel dengan iOS minimal iOS 14 dan juga Android yang lebih jadul lagi ya, minimal Android versi 6. Untuk aplikasi penyandingannya dia menggunakan aplikasi LunaRing, itu tersedia di Play Store dan juga App Store. Dan sharing data ke pihak ketiganya hanya ke Google Fit, belum bisa ke Strava. Banyak fitur-fitur cakep yang mereka sediakan di aplikasi LunaRing. Nah, kita bakal bahas secara tuntas sekaligus dengan sensor-sensor yang tersedia di SmartRing ini. Oke, ini dia tampilan awal dari aplikasi LunaRing. Ini paling depan ya. Nih, bagian home. Jadi rangkuman-rangkuman semua pencapaian ada di paling depan sini. Kalau pengen lebih jelas ya tinggal di tab aja bagian satu-satunya. Tapi sebelum ke situ kita mulai dulu dari sini ya. Ini status dari SmartRing-nya, baterai ada di 84% dan di sini ada fitur Find My Ring. Ini salah satu fitur dari SmartRing ini. Jadi kalau kamu lupa ketinggalan di mana bisa dicek di sini. Kemudian di bagian bawah di sini ada device setting, cuma ada restore, kemudian factory reset dan juga pair a new ring. Oke, kita kembali ke bagian depan. Yang pertama, fitur barunya itu ada circadian alignment. Di sini tuh di awal kamu bakal diminta kuis kayak gitu. Jadi untuk aktivitas harian itu seperti apa? Tentu ini bakal ngebantu untuk ngedapetin kualitas tidur yang nyenyak dan juga lebih berkualitas gitu ya. Biar kita dapat energi yang bagus untuk hari esoknya. Kemudian yang kedua di sini ada semacam readiness gitu. Di sini saya dapat poin kecil banget ya 47. Padahal tidur saya itu cukup lama. Salah satu penyebab skor saya kurang bagus karena HRV saya turun. Jadi kemarin itu saya capek banget tapi tidurnya dirasa kurang. Kita cek di bagian sleep ya. Kita geser lagi, di sini banyak yang dapat merah nih. REM sleep-nya kurang, deep sleep-nya kurang, efisiensinya bagus, sleep durasinya kurang, kemudian latensinya juga kurang. Nah ini HRV saya dapat tanda seru kayak gitu. Karena ini di bawah rata-rata dari hari-hari kemarin. Ya karena saya capek banget ya kemarin itu perjalanan Jakarta Garut, kurang tidur dan tidur malamnya pun masih dirasa kurang untuk ngembaliin recovery. 5 jam 5 menit. Harusnya kan minimal 7-8 jam. Ya yang perlu saya lakukan tentu untuk mengembalikan HRV ya hari ini saya jangan terlalu capek kayak kemarin. Dan nanti jadwal tidurnya harus lebih awal lagi. Dan saya pun ngerasa pagi itu ngantuk ya karena recovery-nya belum benar-benar pulih. Fitur selanjutnya di sini ada Luna AI. Yang ini tuh cerdas karena lebih personal. Jadi dia tahu data-data rekaman dari SmartRing yang kita pakai ini. Dan cakepnya dia juga bisa bahasa Indonesia. Hari ini HRV saya turun ya. Itu nggak dapat poin seperti rata-rata. Jadi saya dapat poin yang kurang bagus. Bagaimana cara untuk mengembalikan HRV saya biar segera cepat recovery? Untuk meningkatkan HRV Anda bisa mencoba beberapa pendekatan berikut. 1. Manajemen stres. Mengurangi stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. 2. Olahraga teratur. Aktif secara fisik sangat membantu dalam meningkatkan HRV. Pilih aktivitas yang Anda sukai dan pastikan untuk melakukannya secara konsisten. 3. Tidur yang cukup. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan dan regulasi HRV.
Kemudian di sini juga ada one tap vital, jadi sekali ngukur langsung dapat semua data ya, seperti BPM, stres, SpO2 dan juga skin temperatur. Ada data stres, kemudian daily goal, dan di sini readiness, kemudian sleep ya, yang tadi udah saya kasih lihat juga, dan ada caffeine window. Ini juga salah satu fitur baru di Luna 2.0 ini ya. Gimana dengan data-data olahraga? Ya, kita lihat dulu di bagian belakang karena ini salah satu fitur bagus juga di Luna Ring ini ya. Dia tuh ada semacam tag gitu atau penanda ya. Nah, seperti ini misalnya di bagian heart rate di sini ada tanda bulan sabit gitu ya. Itu tandanya saya tidur di jam itu. Dan untuk informasi dua kayak gitu berarti ada dua aktivitas yang secara otomatis di-tag oleh mereka ya. Kita tinggal klik aja. Oke, di sini walking ya. Ada jalan, kemudian jalan lagi. Ini pagi-pagi ya, saya lagi nyari sarapan. Kemudian berhenti. Jadi untuk auto detection-nya cukup bagus ya. Saya berhenti, kemudian dia berhenti juga olahraganya, kemudian saya jalan lagi untuk pulang, dia masukin lagi datanya ke data olahraga atau workout. Nah, sedangkan kalau kamu pengen nambah olahraga secara langsung ya, di sini juga bisa banget. Kamu tinggal masuk aja ke bagian workout ini. Kemudian di bagian bawah ada tombol plus. Kemudian kamu bisa add workout atau record workout langsung ya. Kita record. Kemudian pilih olahraganya apa, misalkan di sini untuk olahraga lari. Kemudian klik start dan bakal langsung seperti ini. Ini jadi heart rate monitornya ya. Sedangkan GPS-nya ya tentu menggunakan GPS yang ada di HP. Ini sedikit sampel untuk outdoor running menggunakan Luna Ring 2.0. Ya, ini GPS-nya tentu menggunakan GPS dari HP. Kemudian di sini yang terekam workout detail, ada kalori, kemudian maksimal heart rate, minimal heart rate, kemudian cadence juga ada. Klik lagi ke bawah, steps, recovery time-nya dikasih juga. Kemudian di bawah ada laporan heart rate-nya dan yang lain-lain atau zona heart rate. Oke, itu dia review saya untuk Luna Ring 2.0. Semakin ringkas, semakin ringan, jadi semakin nyaman ya untuk ngedetek kesehatan dan juga kebugaran kamu. Bagi kalian yang tertarik dengan Luna Ring 2.0 ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Ini benar-benar perangkat yang cocok banget ya bagi kalian yang kurang nyaman pakai smartwatch karena gede gini, apalagi kalau harus dibawa tidur. Ya jauh lebih nyaman pakai smart ring lah. Dan ingat harga itu udah termasuk pajak. Ya, jadi langsung aja ke kolom deskripsi. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.